adalah channel Malspes, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Halo kawan-kawan berangan, welcome back with me Sam. Siap menghibur kalian hari ini. How are you today kalian? Semoga sehat-sehat dan bahagia selalu. Di video ini Bang Sam akan melanjutkan series tercinta kita, yaitu Into the Night Season 2. Tanpa berlama-lama langsung saja dundun. Sebelumnya di Into the Night Season 2 episode 3. Tim Matthew yang beranggotakan Markus, Ayaz, Yakub, Osman, dan Mbak Tia telah berhasil lepas landas berangkat menaiki pesawat menuju ke Norwegia dalam misi pengambilan benih. Sementara di bunker terjadi masalah besar karena ternyata Felipe dan Herman memberitahukan rekaman CCTV Silpi pada semua orang. Dan Felipe ingin Silpi untuk disidang untuk menentukan apa hukuman yang pantas untuk Silpi. Sekarang di season 2 episode 4. Diawali dengan memperlihatkan kilas balik saat Ines tengah membantu memasak. Si Herman yang memang suka sama Ines mencoba untuk PDKT. Akan tetapi Ines meladeninya dengan ketus, membuat Herman kesal lalu menyiramkan minyak pada teflon yang dipegang oleh Ines. Sehingga api pun menyala. Ines yang panik lalu melemparkannya ke ruangan persediaan dan terbakarlah. Begitulah kejadiannya. Kembali ke masa sekarang, Silpi terlihat diinterogasi oleh Felipe dan para prajurit lainnya. Meskipun Silpi sudah menjelaskan kalau dirinya tidak sengaja dan tidak bermaksud membunuh Terenzio, tetap saja itu adalah pembunuhan, mau disengaja ataupun tidak. Felipe ingin Silpi dihukum seberat-beratnya karena tindakannya itu. Tidak hanya Silpi, Felipe setelah itu juga menginterogasi para penumpang satu persatu untuk menanyakan apakah mereka ada yang mengetahui tentang pembunuhan itu sebelumnya, dan jawabannya tentu tidak ada yang tahu. Tapi di situ Horst, Laura, dan Ines mereka tetap mendukung Silpi. Menurut mereka apapun yang dilakukan Silpi itu pasti demi kebaikan semua orang. Silpi bukan orang jahat. Namun berbeda dengan Rick. Menurut Rick, apapun tujuan dan alasan Silpi, membunuh adalah sesuatu hal yang tidak dibenarkan dan sangat berdosa. Ia tidak menyangka Silpi melakukan itu pada Terenzio. Scene berpindah ke pesawat tim Matthew. Matthew dan Markus sedikit berbincang. Markus bertanya apa yang akan mereka lakukan jikalau Rusia ternyata sudah sampai duluan di Norwegia. Matthew menjawab bahwa mereka harus mencoba meyakinkan Rusia kalau persediaan benih itu cukup untuk semua orang. Kita bisa berbagi begitu. Tapi Markus kembali bertanya, bagaimana jika Rusia menolaknya? Matthew pun bingung. Ia lalu memanggil Ayaz untuk datang ke ruang kokpit. Ayaz pun tiba lalu menanyakan ada apa gerangan memanggil dirinya. Di situ Matthew mengatakan alasan ia memanggil Ayaz adalah karena Ayaz seseorang yang lebih handal menghadapi konflik. Matthew bertanya, jadi gimana nih Ayaz? Kalau misalnya Rusia sudah sampai lebih dulu ke Norwegia, terus nggak mau berbagi benih sama kita gimana? Ayaz menjawab, selama mereka tidak lebih dari 17 orang itu mah nggak masalah teman-teman. Ayaz pun menunjukkan pistol miliknya yang pelurunya hanya 17 biji itu. Anjay, hebatlah si Mamang Ayaz ini. Markus kemudian terlihat mencoba menghubungi Ines di bunker karena Ineslah yang bertugas sebagai penerima radio laporan. Tapi Ines tak kunjung menjawab karena terlihat tidak ada siapapun di dekat radio bunker. Ternyata hari di Bulgaria sudah malam lagi ya. Ines sendiri sekarang sedang dikurung di sebuah ruangan bersama keempat temannya, Silpi, Laura, Horst, dan Rick. Seperti yang kita tahu, Ines, Laura, dan Horst tetap mendukung Silpi sepenuhnya dan akan membela Silpi apapun yang terjadi. Tetapi Rick di situ tidak bisa ikut mendukung Silpi karena dirinya tetap berpegang teguh kalau membunuh itu sangat salah. Terjadi perdebatan di sana, namun terhentikan ketika Gerardo berkunjung. Untuk saat ini, Gerardo berpikir dirinya bisa meyakinkan para prajurit untuk menunda hukuman Silpi sampai timnya Matthew kembali pulang ke bunker. Tapi sebagai gantinya, Gerardo ingin mereka berlima untuk tetap berada di ruangan tersebut
Karena hanya dengan cara itu, Felipe dan para prajurit bisa tenang. Gerardo meminta Silpi dan kawan-kawan untuk bersabar sampai timnya Matthew kembali. Pria itu menjelaskan, "Kalian tahu, dalam dunia prajurit hanya ada musuh atau sekutu. Sekarang misi kita adalah membuat Felipe dan kawan-kawan melihat Silpi sebagai sekutu lagi. Aku ingin kalian semua untuk jangan melakukan apapun yang bisa memancing emosinya para tentara ya," jelas Gerardo panjang lebar. Je vais sûrement devoir leur donner un peu. C'est une négociation. Pas le droit de punir les passagers, y compris Sylvie. Vous supplie, chacun d'entre vous. Setelah dari sana, Gerardo menemui Felipe lalu memberitahukan kalau Silpi dan kawan-kawan bersedia dikurung sampai tim Matthew kembali. Gerardo meminta Felipe untuk bersabar dan jangan dulu gurung-gusuh dalam mengambil keputusan. Gerardo berkata, "Yang dilakukan Silpi memang adalah salah dan suatu kejahatan. Tapi kita juga tidak harus menjadi seperti dia ya Felipe." Si Felipe sepertinya setuju. Tapi entahlah, ia tidak mengatakan apapun. Felipe justru berkata ingin melakukan sesuatu yang belum pernah mereka lakukan di sini. "Apa itu?" tanya Gerardo. Felipe menjawab, "Pesta." Ya, di menit berikutnya, Felipe, Gerardo bersama para tentara pun mengadakan pesta meriah di dalam bunker. "Sekali-sekali kita refreshing Bang Gerardo," ucap Felipe. Si Herman tampaknya merasa bosan dengan pesta itu. Herman pun berkata pada temannya kalau ia punya rencana untuk membuat pesta mereka lebih seru. Tak lama kemudian si Herman mendatangi ruangan tempat Silpi dan kawan-kawan dikurung. Ia lalu mengajak Horst dan Rick untuk ikut bersamanya. Katanya ada urusan ilmiah yang harus diselesaikan. Horst dan Rick percaya begitu saja dan mengikuti si Herman. Tetapi ternyata mereka berdua dibawa ke tempat para tentara melakukan pesta. Lalu keduanya dipaksa untuk mengenakan sarung tinju. Kemudian Rick dan Horst dipaksa untuk duel adu tinju. Disaksikan oleh banyak orang. Di saat itu Felipe mengatakan sesuatu yang buruk tentang Laura, membuat Horst geram dan langsung melayangkan pukulan maut pada wajahnya Felipe. Sampai pria itu jatuh tersungkur. Felipe langsung bangkit. Ia menyuruh rekan-rekannya untuk memegangi Rick. Sementara dirinya ingin melawan Horst one by one. Tentu saja Felipe bukanlah lawan yang seimbang bagi seorang Horst yang tidak punya pengalaman dalam bela diri. Felipe yang sudah sangat emosi pun menghajar Horst berkali-kali dengan sekuat tenaga penuh nafsu. Untung saja tiba-tiba Gerardo muncul menghentikan aksi kekerasan yang dilakukan Felipe. Pria itu berkata, "Felipe bodoh, jangan sembarangan gini. Kita membutuhkan Horst untuk penanaman benih." Di saat yang sama, Silpi, Ines, dan Laura tampak sangat mengkhawatirkan keadaan Rick dan Horst. Gimana kalau si Herman itu berbuat yang aneh-aneh pada Horst dan Rick? Di sana yang paling khawatir adalah Laura yang sangat mencemaskan Horst. Lalu tak lama kemudian, dua orang tentara bersama Herman datang ke sana sambil mengantarkan Horst yang sudah babak belur. Melihat hal itu, Silpi pun emosi dan mencoba menyerang si Herman. "Hei, kok kalian gitu sama Horst? Bukankah kita punya perjanjian, ha?" Karena mencoba menyerang Herman, Silpi pun dibawa oleh mereka untuk dikurung di tempat lain. Sementara itu di saat yang sama, pesawat Matthew singkatnya telah sampai di wilayah Norwegia. Matthew dan Markus tampak menghela nafas lega ketika melihat di bandaranya tidak ada satupun pesawat yang terparkir. Itu artinya Rusia belum tiba di sini. Matthew pun segera mendaratkan pesawat mereka. Beberapa saat kemudian semua orang terlihat sudah turun. Matthew mengatakan dirinya sudah memarkir pesawat dengan posisi miring dengan tujuan agar tidak ada pesawat lain yang bisa mendarat di bandara itu. Wilayah Norwegia ini cuma memiliki satu bandara, jadi mereka bisa aman. Tidak akan ada pesawat lain yang bisa mendarat. Tak lama kemudian Ayaz muncul berhasil menemukan mobil. Mereka semua langsung naik lalu bergegas pergi ke bunker penyimpanan benih. Sesampainya di sana terlihat pintu masuk bunker terbuka dengan dua orang mayat tergeletak di sana. Osman berkata mereka harus menguburkannya, tapi Matthew dan Ayaz menyarankan hal itu dilakukan besok saja. Karena matahari akan segera terbit di tempat itu.
Mereka harus segera berlindung ke dalam bunker tersebut. Lah kan bunker yang ini enggak berada di bawah air, Bang. Apakah aman? Memang bunkernya tidak berada di bawah air, tapi bunkernya berada di bawah tumpukan es dan salju. Es dan salju itu air yang membeku kan? Horst pernah menjelaskan mungkin saja mereka akan tetap hidup di dalam bunker yang tertutupi es seperti di Norwegia ini. Di dalam sana, setelah berjalan cukup lama menyusuri koridor, mereka pun menemukan jalan buntu. Ada sebuah pintu berangkas besar yang terkunci, yang hanya bisa dibuka dengan menggunakan kartu kunci. Menurut Matthew, 2 orang yang meninggoy di atas tadi pasti punya kartu kunci tersebut. Jadi untuk saat ini mereka harus turu untuk menunggu matahari terbenam. Semua orang pun setuju dengan hal itu. Was du da machst? Manchmal gibt's einen Standardcode. On va devoir attendre qu'il fasse nuit à nouveau. Was machen wir jetzt? Un des deux là doit sûrement en avoir une. Ich glaube, wir Hari di Norwegia kini sudah siang. Matthew, Ayas dan kawan-kawan tampak sudah pada bobo. Tapi tanpa mereka sadari, ada seseorang yang menyelinap keluar dari pintu berangkas. Seseorang itu lalu menodongkan pistol suar kepada Ayas, membuat Ayas terbangun. Setelah dilihat ternyata itu adalah seorang wanita, namanya adalah Jia. Ayas mencoba menenangkannya dan meyakinkan wanita itu bahwa mereka semua bukanlah penjahat. Orang-orang pun terlihat pada bangun dan kaget melihat kedatangan Jia. Jia mengaku kalau dirinya adalah seorang pengarsip benih dan sudah berada di dalam bunker penyimpanan benih kurang lebih 5 minggu. Ia terjebak di sini. Jia tahu di atas sana sangat berbahaya, tapi yang dia tidak tahu adalah bahaya itu diakibatkan matahari. Si Jia malah berpikir kedua rekannya yang mati di atas sana itu akibat gas beracun. Dan saat Yakub menjelaskan tentang matahari yang bisa membunuh, Jia sama sekali tidak percaya. Tapi untungnya wanita itu mengizinkan Matthew dan kawan-kawan untuk masuk ke dalam berangkas penyimpanan. Namun di dalam sana bisa dilihat kondisinya sangat berantakan. Sebagian benih-benih berserakan di lantai. Mungkin itu akibat ulah si Jia. Matthew dan kawan-kawan lalu cukup kaget dan tidak menyangka mengetahui si Jia ini bertahan hidup selama 5 minggu di dalam bunker penyimpanan benih adalah dengan cara memakan benih-benih tersebut. Beberapa saat kemudian ketika mereka semua mengecek persediaan benih-benih itu, Ayas menemui Matthew dan menunjukkan sebuah botol obat antipsikotik yang sudah kosong. Antipsikotik adalah obat untuk seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan. Bisa dibilang Jia ini, gila teman-teman. Matthew kemudian menyuruh Ayaz pergi ke pesawat bersama dengan Markus untuk menghubungi dan mengabari orang-orang di bunker. Saat itu juga Mbak Tia menghampiri mereka berdua, memberikan kabar buruk bahwasanya Jia tidak mengizinkan mereka untuk membawa persediaan benih-benih sayuran itu. Avec moins de graines. Elle partira ni avec les graines ni avec nous. Ok, on a un souci. Je savais que son nom. Scene kembali ke bunker. Laura tampak dengan sepenuh hati merawat dan mengobati luka di wajahnya Horst. Laura tampak khawatir. Dan di situ Horst terlihat benar-benar menyimpan dendam yang besar kepada Felipe. Aku ingin sekali membunuh si Felipe kurang ajar itu, ucap Horst. Felipe sendiri saat ini sedang bersama dengan Rick. Sepertinya satu-satunya penumpang yang Felipe sukai adalah si Rick ini. Tak lama kemudian Herman datang sambil memberitahukan kalau dirinya sudah mengurung Sylvie di penjara karena wanita itu mencoba menyerangnya tadi. Ya baguslah, kata Felipe. Lalu tiba-tiba seorang prajurit wanita melapor pada Felipe bahwa barusan Markus menghubungi mereka melalui radio. Sebut saja dia Eis. Dan kebetulan Eis tadi sedang berjaga di atas bersama dengan si Tome. Tapi masalahnya adalah saat Markus menanyakan di mana Ines, karena seharusnya Ines yang bertugas menjaga radio. Si Tome malah menjawab kalau Ines sedang dikurung. Terus Ais pun membantah hal itu dengan berkata pada Markus jika itu tidak benar. Dan sambungan radio pun langsung Ais putuskan. Herman langsung memarahi wanita itu. Kalian berdua dasar tidak becus, bentak Herman. Ini cukup bermasalah. Jangan sampai Mbak Tia, Matthew dan orang-orang yang pergi ke Norwegia berpikir kita sudah membuat masalah, jelas Felipe. Lalu Hermans pun berkata
akan mengatasinya. Tapi sebelum itu Felipe meminta Herman memberikan kunci-kunci ruang tahanan. Karena kunci-kunci itu akan Felipe berikan kepada Rick. Ia mempercayai Rick untuk menjaga dan mengawasi para tahanan. Entah apa rencananya Felipe kali ini. Rick terlihat langsung mengunjungi Sylvie dan memberikan wanita itu makanan. Rick terlihat senang karena dirinya dipercaya untuk memegang kunci-kunci ruang tahanan. Mengetahui hal itu, Sylvie pun meminta Rick untuk membantu dirinya. Sylvie berkata, "Rick, Felipe dan kawan-kawan akan menyiksa diriku. Tidak apa-apa jika itu hanya aku, tapi aku tidak bisa kalau mereka menyiksa rekan-rekan kita. Lihat apa yang telah terjadi pada Horst," ucapnya Sylvie dengan serius. Ia meminta Rick untuk membukakan pintu ruangannya di siang hari saat semua orang tengah tertidur. "Aku akan mencari persenjataan untuk melindungi kita bersama sampai timnya Matthew kembali. Senjata itu hanya untuk memberikan ancaman, nggak akan aku gunakan untuk melukai siapapun, Rick," jelas Sylvie. Meskipun awalnya Rick tidak setuju dengan hal itu, tetapi sepertinya Rick tidak punya pilihan lain saat Sylvie berkata kalau ini demi keselamatan mereka semua. Tapi saya pikir ini gak akan berujung dengan baik pemirsa. Di saat yang sama Herman berkunjung lagi ke ruangan tempat Laura, Horst dan Ines dikurung. Ia meminta Ines untuk ikut bersamanya. Awalnya Laura dan Horst bersikap siaga tidak akan membiarkan Ines dibawa. Namun Herman meyakinkan ketiganya dengan bersumpah atas nama ibunya ia tidak akan mengapa-apain Ines. Herman cuman mau membawa Sylvie ke atas karena Markus terus menghubungi dan menanyakan Ines. Di Norwegia tampak sudah malam juga. Tampak Markus yang kepanikan karena tadi si Tome mengatakan kalau Ines sedang dikurung. Markus berpikir mungkin di bunker sedang terjadi masalah. Namun di situ Ayas meminta Markus untuk tetap berpikir positif. Markus kembali mencoba dan terus mencoba memanggil-manggil Ines di radio. Hingga pada akhirnya suara Ines pun terdengar menjawab dan mengatakan bahwa dirinya dan semua penumpang baik-baik saja di bunker. Di seberang sana saat ini Ines sedang ditodong pistol oleh Herman. Agar Ines mengatakan semuanya baik-baik saja padahal tidak. Lalu di saat Herman lengah, Ines memberikan perlawanan dan menendang Johnny-nya si Herman sampai Herman terkapar. Ines lalu langsung berteriak di radio, "Mereka semua gila, tolong kembalilah Markus." Namun saat itu juga Herman menarik Ines. Terjadilah gugunyengan kecil di sana dan untungnya Ines berhasil melepaskan diri lalu berlari kabur secepat mungkin. Herman mengarahkan pistolnya pada Ines, tapi dia tidak menembak dan membiarkan Ines pergi. Karena sebentar lagi matahari akan terbit, Ines akan meninggoy dengan sendirinya. Herman pun mengunci pintu bunker. Sementara di seberang sana, Markus semakin panik dan terus berusaha menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Juga terus memanggil-manggil Ines. Tapi sudah tidak ada jawaban lagi. Into the Night Season 2 episode 4 bersambung. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe-nya ya teman-teman. Bagaimana pendapat kalian kawan-kawan Borangans tentang Into the Night episode kali ini? Berikan penilaian kalian dari 1 sampai 100 ya di kolom komen. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.